Nah itu setiap saya bahas Pak Anies, itu pasti komentarnya hinaan, cacian. Iya. Mana ada ustadz macam begini, kayak begitu-gitu lah segala Iya, macam. Saya bilang, ya Allah. Banyak yang nanya, Bang, kenapa 01? Balik lagi nih, 01. Oh iya, oke. Karena guru-guru saya. Oke, ya Nah, saya- Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Iya. Kemudian mereka yang dalam tanda petik ulama, kita ini kan sebagai umat followernya subscriber. mereka. Iya. Kalau kita nggak samina wa atona dengan ulama, lalu dengan siapa lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cadas. Ya, saudara sekalian, malam ini saya mau santai, makanya pakai bantal. Dan tamu saya adalah junior saya ya, karena kebetulan lahirnya sama. Iya, beda Makanya tahun saya aja. junior. Beda 2 tahun. Beda cuma 2 tahun aja ya. Beliau kelahiran 85, saya kelahiran 87. Amin. Jadi Ustadz Dewa Putu Adi ya. Masya Allah. Sehat Bang Red? Baik-baik ya. Jadi saudara sekalian, udah berapa lama kita kenal tadi ya? Ya, Dari tahun 2021 ya? kurang lebih. Ya, 2021. 3 tahun. 2021 kenalnya waktu itu di penjara. Dalam ya? penjara. Dalam penjara. Bukan karena kita berbuat salah, kita sedang membesuk seseorang. Masya Allah, betul. Itu 2021 ya, Ya. kira-kira sebelum Idul Adha ya. Dan masih pandemi itu. Iya, masih pandemi ya. Masih pandemi. Dan setelah itu hampir bawa masalah. Hampir di Jadi penjara. kalau dengar Rizal Afif gitu ya, dulu ada kasus di mana saya hampir difitnah gitu. Sudah difitnah sih, bukan hampir Sudah. difitnah ya. Itu gara-gara beliau Gara-gara saya. yang memperkenalkan Rizal Afif dengan saya ya. Masya Allah. Nah, tapi untungnya ada ininya ya, ada apa? Ada alibinya. Alibi, Karena pembuktian. 2 hari sebelumnya interview di tempat Ustadz Ya, dan materinya sama. sama. Ya, jadi menunjukkan bahwa saya tidak berbohong karena di saya live, di Ustadz live juga ya. Live Enggak, delay. live delay. Live delay ya. Sehat ya. Alhamdulillah, Abang sehat. Jadi sehat. Tapi gara-gara saya sudah kenal begini, saya juga bingung mau nanya apa lagi. Karena sudah tahu. Tapi sobat era sekalian, Ya. perlu di-refresh ya. Kita mulai dari ini Tad. Kemarin tanggal 10 Februari ya. Akhirnya walaupun dadakan jadi juga ya manggungnya. Oh iya, Masya Allah. Jadi gimana Tad? Jadi dibilang dong. Gimana kesan-kesannya manggung di atas ratusan ribu orang, lebih ramai dari konser Ahmad Dhani. Iya. Ya, gimana? Itu Masya Allah. Jadi Bismillah. Seumur 18 tahun saya karir musik itu, Ya. paling banyak itu penonton di sekitar 40.000 sampai 50.000. Oke. Jadi kemarin di JIS saya berasa seperti Coldplay. Coldplay ya. Lebih banyak dari Coldplay. Lebih banyak malah. Iya, itu kalau semua orang sudah masuk semua itu penuh di situ. Penuh. Dan Oke. itulah saya ngeliat gini Bang. Sebelum saya cerita masalah bagaimana kesannya manggung di JIS, Ya. saya melihat kita kan perform itu setelah Pak Anies pidato. Ya, persis. Ya, persis setelah Ya. Pak Anies pidato. Dan kalau Abang perhatikan, itu pengunjung Ya. atau yang datang, yang hadir di JIS, itu berangsur-angsur pulang. Iya. Karena acara puncaknya sebenarnya pidato Pak Anies. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa pendukung 01 ini hanya mencari Pak Anies, bukan hiburan. Makanya saya bilang, kan waktu itu kan di GBK kan ada juga kan di satunya. Saya bilang Anies versus Dewa, mana yang lebih populer? bukan Dewa Putu Adi, tapi Iya, Dewa 2019 Ahmad Dhani. Iya. Dan itu kita juga nonton Iya. di tayangan YouTube atau di televisi yang paslon-paslon sebelah. Bahkan capres-cawapresnya sampai bilang masih mau dengar saya pidato atau mau joget aja atau hiburan. Ini kita bisa lihat di sini kualitas pendukung paslon. Oke. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada privilege dari kita. Oke. Pak Anies jalan, Iya. Pak Caimin jalan. Iya. Seluruh kita juga kan
Iya. ada di barisan 20 sekian ya, 20 sekian high S Iya. dari hotel menuju JIS. Ingat nggak Dan hotel apa tuh? Holiday Inn. Ah, Nah, Holiday Holiday Inn. Inn. Lumayan jauh itu. Berapa kilo juga itu? Ada 5 kilo. Kalau aja. tidak macet itu sekitar 11 menit. Ya, oke. Ya. Adalah 5 kiloan. Ya, itu ada. kurang lebih. Oke. Dan itu sudah dengan berikut patwal. Oke. Nyerah. Nggak Ya. bisa. Akhirnya kita jalan Gimana nggak kaki. nyerah? Orang bus parkir di Di tengah jalan. jalan. Mana bisa lewat lagi? Itu- Manusia aja susah lewat, apalagi Iya. mau kendaraan. Jangankan kita pengisi acara. Contoh waktu itu kan kita bareng sama host ya. Kayak Iya. Ramzi, Mas Iya. Narji, kemudian Feni Rose, Ola Ramlan. Iya. Itu kan mereka opening jam 7. Sedangkan jam 8 kurang kita masih di jalan. Iya. Jalan kaki semuanya. Iya. Termasuk Panis yang punya acara. Iya. Termasuk juga orang-orang kayak Iya. Bang Tom Lembong, Iya. kemudian ya semuanya Iya. timnas jalan kaki. Ini saya melihat seumur saya mengadakan event pun kayaknya belum pernah di event kayak begini. Oke. Dan ini pun jadi pelajaran event-event Iya. yang mengadakan event Iya. kemarin di JIS itu bahwa ada loh yang kayak begini. Yang tidak diundang sejak subuh saja itu sudah berkumpul, Iya. kemudian sulit masuk. Iya. Bahkan ada yang berjibaku dari luar kota. Padahal datang. malamnya sempat hujan loh itu. Iya, Itu pun malam masih hujan. bertahan mereka. Saya sempat bilang waktu kita selesai cek sound itu kan jam Iya. 11 malam. Iya. Abang belum datang waktu itu. Iya, saya masih kampanye terakhir Iya. di daerah Jawa Timur. Jawa Timur, abang masih pesawat ke airport kalau nggak salah di Iya. bandara itu. Kita selesai itu jam 11 malam, Bang. Oke, di cek sound di ya. cek sound. Dan itu kita udah bilang sama panitia mendingan kita di dalam aja, nggak usah ke hotel. Iya. Karena nanti kita kayaknya udah feeling gitu susah Iya. besok masuknya. Hmm. Ya ternyata betul. Begitu kita dari hotel habis sholat subuh jam 5 kurang lebih itu sampai jam 8 lewat kita belum sampai juga. Iya. 2 jam lebih kita jalan kaki. Dan iya, enggak dong 2 jam, sejam lah. Jam 9-an kita datang. Sampai Iya. jam 9 ya kurang lebih. Ya, jadi kita sampai itu jam 9-an, sementara kita dijemput tuh jam 7 kurang. Iya. Jam 7 kurang. Jam 7 kurang kita dijemput, tapi high S-nya itu dari JIS Iya. dari jam setengah 5. Iya, jadi sebenarnya memang 2 jam juga. 2 jam juga. Jadi kita dari hotel ke JIS itu ya 2 jam Ya. gitu. Dan ya sudah pada stres semua pengisi acara ini kan. Saya pada waktu itu sudah pasrah aja ya sudahlah kalau nggak tampil. Padahal sahabat sekalian, saya nggak perform, Iya. tapi kebetulan ya kan Membawakan membuka jalan untuk tampilnya di JIS dan kebetulan yang dinyanyikan lagu ciptaan saya dan Ya, Ogi. Jadi betul. ada juga rasa bangganya, Ya. pride-nya kan begitu. Jadi terlepas dari kekurangannya dan akhirnya perform di JIS juga Iya, ya. dan itu vokalisnya kan Ustadz Dery Sulaiman. Ya, Itu sampai kita di panggung dan mulai not pertama belum ada dia. belum ada. Ya, Tapi begitu sudah selewat intro, iya. beliau datang. Ternyata dari tribun itu turun lewat tangga, bayangin segede gitu. Oke. Dan memang Semangat, kebetulan ya. karena mereka ini karena Ustadz Dery Sulaiman pendakwah, jadi dia pun hari itu datang dari Palembang. Ya betul. Karena Jalan darat. Jalan iya. Jalan jadi, darat. jadi kalau dia datang dari Palembang, jangankan datang saat itu. Kalau dia datang malam aja sudah susah masuk Susah, kan. sudah nggak bisa. Ya. Saya masih ingat kok, selesai cek sound itu Ustadz Dery masih WhatsApp. Iya. Baru nyebrang. Bakahuni. Merak. Oke. Iya, baru nyebrang dan pulang dulu ternyata. Iya, pulang dulu dan dia pakai ambulans. Iya betul, itu dia. Datangnya pakai ambulans Dia dia. ambulan bener. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, dan nggak sempat latihan. Nggak sempat lagi ya. Padahal Ustadz Dery memang belum kenal lagunya sebenarnya. Ya. Cuma dia memang ada partnya tuh. Iya betul. Kami butuh pemimpin yang adil. Tapi dia salah. Kami ingin terus dia. Kan dia ada bagiannya itu kan. Kami ingin seorang pemimpin. Misalnya, kami butuh pemimpin yang adil. Tapi dia Kami ingin. lagi. It's okay. Nggak Tapi yang apa-apa. paling penting saat itu dengan improvisasi, dengan kepercayaan diri ya, Ya. jadi ya Jadi, akhirnya. Dan bandnya itu dadakan juga. Ya. Jadi sahabat era sekalian, Tuh, bandnya itu saya nggak tahu loh mau manggung. Saya taunya Bang El datang dari Medan. Mau kemana? Ngapain abang ke Jakarta? Loh, main di JIS. ya karena begini Tad. Saya tidak ngomong Ustadz karena saya menyerahkan kepada
Elri Tonga. Ya. Karena dia kan yang pasti nantinya bagaimana Pemilik. kesesuaian apa-apa kru dan lain sebagainya. Jadi saya biarkan dia aja. Ternyata yang dibawa selain Ustadz Dewa ya, kemudian ada juga Edi Bang Edi Kemput Kemput. ya, Anwar Fathahillah. Anwar Fathahillah. Sebenarnya itu gitaris semua ya, basis satu, Oh, Bas dua, Bang Anwar. ya, bass sama gitar doang. Iya. Sementara keyboard apa-apa itu ditambah sendiri dengan Iya. musik ya, Iya. musik elektrik ya. Yes. Synthesizer. Jadi jadilah itu di Panggung dengan penonton terbanyak. Nah, Masya Allah. dan kita beruntung nyanyi pas setelah Anies Berpidato. berpidato. Dan beliau masih di lokasi. Masih di lokasi. Masih di apa? Di Dengar panggung. Iya. bahkan ingat nggak itu Caimin joget-joget. Iya, itu Waktu dia. Masih ada pemimpin, videonya. Walaupun ada miskomunikasi sedikit ya. Iya, iya, iya. Waktu memulai lagu Pemimpin Adil, dia menginginkan lagu Maju Tak Gentar. Iya. Memang favorit Anies kan gitu. Maju Tak Gentar. Tapi ada satu lagu bait yang kita selalu lupa. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, Majulah, bukan menerjang, menerkam, menerjang, terjang. Nah, itu sering lupa. Menerkam, menerjang, terjang. Semua nggak ada yang hafal waktu itu. Nah, Jadi lihat-lihat. dan Ogi berusaha membuka HP-nya, HP mati semua di situ. Ya, nggak ada sinyal. Jadi nggak ada sinyal ya. Apalagi Tat mau di share mungkin feeling apa istilahnya ya, feeling good. Nggak ada yang dibayar. Oke. Itu. Nggak ada yang dibayar ya. Iya. Jadi sahabat era sekalian, memang filosofi dari acara itu memang nggak ada Ya, yang bayar ya, gitu. Bayangkan Bang El naik pesawat PP Ya. berapa? Jadi salah satu personilnya itu Elri Tonga drummer itu dari Padang Medan. Sidempuan. Dari apa? Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan. Tapanuli Selatan. Dari Tapsel. Tapsel itu jalan, kemudian baru datang malam sehari sebelum acara. Ya. Sempat latihan nggak sih sebenarnya? Sempat ya. Pas mendarat sore itu kita malamnya latihan. Malamnya latihan. Itu udah ada vokalisnya, Ogi. Iya ada Ogi. Kalau- Sendiri yang nggak ada. Ustadz Dery ya Masih di baru Sumatera. datang. Ya, masih di Sumatera ya. Tapi ya untunglah. Ya. Karena memang Elri Tonga kebetulan dia yang mengaranseer Ya. kedua lagu, jadi relatively dia nggak kesulitan. Ya. Jadi untuk ngelit itu ya, Ya, betul. musiknya. Jadi Karena kalau memang drummer itu di musik sebagai denyut nadi, iya, tempo dia. kalau nggak karu-karuan jadinya ya. Dan itu waktu telepon itu, Dewa besok pesawat sampai sore. Loh, ada apa Bang? Lo manggung di JIS katanya. Kamu juga ikut katanya. Loh, kok nggak ada yang kasih tahu. Itu 2 hari. Iya. Jadi tanggal 8. Ya sekali lagi saya memang serahkan kepada Elri Tonga ya. Dia bawa siapapun ya udah terserah lah. Awalnya ada juga, jadi kemarin itu kan ada Edi Kemput dari Grass Rock, Grass Rock, Hmm. kemudian Anwar Fathahillah dari Power Slave. Power Slave. Nah, temannya Anwar Fathahillah, Robi katanya mau ikut juga. Oh iya. Tapi ternyata sudah melipir ke sana. Dari Power Slave. Power Sudah, Slave. iya, sudah melipir ke sana atau apa? Oh, Enggak, ada acara dia. keluarga. Oh, oke, ada acara Ada keluarga ya, ada acara lain dia ya. Oh, yang melipir itu si Anu. Si Anu gitu. Si Anu dari Gua Hantu. Ya, sahabat era sekalian, itu introduction kenangan kita di Jakarta International Stadium dan luar biasa ya. Orang datang ke sana berbondong-bondong dengan biaya sendiri, semangat sekali Ya. hanya untuk mendengarkan pidato Pak Anies, tapi sisi lain juga untuk bersilaturahmi. Ya. Saya tuh terus terang aja berpikir ya 212 JIS itu jadi Islamic Festival. Ya. Jadi Islamic Festival tuh jangan dibayangkan politik ya. Betul. Ada seni dan budaya, Ya. ada macam-macam lah. Pertunjukan. Kemudian Ya. UKM, Ya. ekonomi begitu ya. Tapi Komplit. kan yang jadi masalah adalah belum apa-apa orang sudah alergi. Saya membayangkan tadi kalau insya Allah bukan insya Allah kalau Pak Anies dilantik sebagai presiden ya, Amin, ya Allah. kan masih ada God hand kan Tuhan. Ya, betul. Ya. Itu ya membayangkan JIS itu alternatif 212. Ya. Jadi kalau 212 mungkin di Monas agak mengganggu Ya. karena itu adalah
public area. Ya, Kalau di JIS ini kan sesungguhnya close. kan di dalam Ya, kan, luar biasa. Jadi, tapi memang kalau animonya jutaan orang pusing juga Iya. JIS ya. Sampai air nggak ada, Iya, makanya saya bilang, telepon nggak iya. bisa. bayangkan sampai saya bilang event organizer yang kemarin menjadi panitia acara untuk JIS saja itu Iya. pasti belajar sekali itu. Iya, Ternyata ada acara seperti ini. karena dia berpikir, dia kan awalnya ngasih tiket tuh. Iya. Dipikirnya kayak pertunjukan musik. Yes. Orang kalau nggak ada tiket nggak akan masuk. Iya, Ini relawan kagak peduli, dia marah-marah malah. Datang betul. datang dari luar kota nggak boleh masuk, itu gimana? Bahkan dari tengah malam kita pulang itu sudah ramai sekali, nggak bisa keluar. Dan lucunya Dan saya pun selesai, nggak bisa masuk malam-malam kan, saya datang. iya, sebelum ke hotel abang bilang kan Iya. mau lihat situasi di JIS, nggak bisa nggak masuk. bisa masuk, kita gimana mau lihat situasi. Akhirnya ya sudahlah dengan segala dinamikanya. Nah, unfortunately ya, ketika orang melihat kampanye Anies lebih demikian dahsyatnya dan partisipatif, bukan Iya. dimobilisasi, Betul. kok for the time being kok hasilnya begini. Makanya kemudian orang merasa aneh bin ajaib, ya kan? Oke, itu bukan masa lalu ya, Iya. hal yang perlu kita renungkan. Dan kalau pribadi saya tuh justru sedih, Bang. Oke. Karena medsos saya kan ya memang medsos di Instagram saya yang asli kan dihack dulu kan, yang Iya. lebih dari 2 juta follower itu. Sekarang Oke. kan baru. Iya, Cuman ya baru belum ada setahun, baru sekitar 20 ribuan. oke. Tapi alhamdulillah dapat centang biru tuh. Oke. Iya, dan itu Apa? Instagram, ya, Oke. centang biru gitu. Nah, itu setiap saya bahas Pak Anies, itu pasti komentarnya hinaan, cacian. Iya. Mana ada ustadz macam begini, kayak begitu-gitu lah segala Iya, macam. Saya bilang, ya Allah. Tapi ya saya bilang sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz, gimana sih caranya Ketemu kebal? di mana? Ketemu di mana? WhatsApp. WhatsApp. Iya, Oke. beliau kan di daerah. Iya. Gimana caranya Ustadz? Banyak juga yang hina-hina beliau kalau segala macam, kayak kemarin juga Iya. di Kalimantan di Sintang kalau nggak salah Iya, ada iya. penolakan beliau. Oh, gampang gitu katanya. Jangan dibaca katanya. Jangan dibaca. Itu ilmu saya ya. Iya, jangan dibaca. Tapi kalau saya lebih kendel, saya baca. Jadi kalau Ustadz sekali-sekali melihat Instagram, saya setiap hari Iya. di YouTube dan TikTok. Gitu. Apalagi TikTok tuh Ustadz. Aduh, yang namanya TikTok tuh isinya ini semua ya. Dan kita selalu dituduh sebagai pihak yang memecah belah, Iya. dituduh sebagai pihak yang intoleransi, Iya. macam-macam. Makanya saya bilang, Padahal kalau misalnya kita percaya ya sama omongan Habil Marati ya, justru tokoh integrator tuh Anies punya potensi. Kenapa begitu? Begini, paling gampang adalah kalau Islam ini sudah bisa disatukan, yes, minoritas tuh gampang ikut sesungguhnya, iya, ya kan? Nah, tetapi kalau minoritas yang berkuasa, lalu dia tidak diikuti oleh mayoritas Islam, bahaya. betul. Gitu. Itu, Dan saya sebagai pendakwah juga kan, saya keliling Indonesia, Bang. ya, Selalu tema saya Ya. dalam berdakwah adalah persatuan umat Islam. Karena sesungguhnya itu konsep sejatinya Islam adalah jamaah. ya, Tanpa Ya. jamaah Islam tidak punya kekuatan apa-apa. ya, Dan ini sudah menjadi agenda mereka untuk memecah belah umat Islam. oke, Dan bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Ya dengan umat Islam juga. iya, iya. Umat Islam yang bisa dikendalikan, bisa Ya. dibayar, bisa Ya. dihasut. Kemudian Yang mereka Islamofobia. memakai ayat-ayat Quran, hadis untuk kepentingan mereka. Kemudian menyalahkan yang lurus. Nah ini. Ya. Ini udah agenda lama, bukan 1-2 hari. Iya, padahal negara kita Indonesia ini tidak akan menjadi negara kuat Ya. kalau seandainya umat Islamnya terpecah. Betul. Karena inti kekuatan dari Indonesia ini adalah umat Islam. Betul. Tetapi memang masalahnya adalah kalau umat Islamnya kuat, ya ada yang paranoid, yang takut. Yang takut tuh koruptor, pencoleng uang negara, yang Paling. menikmati hasil tambang. Ya. Jadi segelintir orang pasti takut ya. Nah itu udah cerita lama ya. Ya, betul. Jadi gini waktu kita dulu pernah interview ya, katanya Ustadz nggak mau musik lagi.
ini kok bermusik? Ya saya Ini- frankly speaking, dulu bermusik, oke jalannya sama katanya, tapi pakailah jalan bermusik untuk dakwah saja. Tapi kok akhirnya Ustadz terjun lagi di musik. Masya Allah. Pemimpin adil Anies Presiden itu kan kalau kita bilang dakwah nggak juga, ini politik kan? Politik. Bahkan betul. politik banget ya. Iya, gitu. sangat politik Ya, sekali. gimana penjelasannya? Ini saya terima kasih malah ditanya ini. Soalnya udah terlalu banyak yang nanya di medsos, Iya. di YouTube saya. Hah? Kenapa balik lagi ke musik gitu? Iya. Memang awal saya bersyahadat Iya. masuk Islam Itu kapan mualafnya? 2017. 2017 ya. Jadi ini Ramadan. Sudah 7 tahun ya. Ramadan ke-7 saya nih. Oke. Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Memang saya tinggalkan musik Oke. karena saya tahu betul dulu itu kalau sudah di studio rekaman, mengerjakan musik atau bikin karya itu Lupa sholat. lupa semua. Lupa Dan dulu semua. kan belum sholat. Oh, belum sholat. Oke. Itu kadang-kadang masuk Senin keluar Rebu Oke. dari studio itu. Dan kalau saya sudah Islam kemudian saya punya kewajiban untuk ibadah, wah ini kan melalaikan sekali. Iya. Sampai HP saja itu selalu silent. Oke, karena nggak mau diganggu. Bukan nggak mau diganggu, tidak ada musiknya. Jangan ada suara musik. Bukan nggak boleh suara maksudnya musik. waktu awal. Awal-awal ya. Oke. Nah, sampai akhirnya trigger saya itu begitu saya keliling ikut dakwah berkeliling, harapan saya bisa bertemu generasi muda umat Islam di seluruh daerah. Iya. Tapi yang datang bukan tua, senior. Iya. Yang sudah senior umurnya di atas 40, 50 itu yang justru banyak datang di pengajian-pengajian saya. Saya berpikir anak mudanya mana? Ternyata sibuknya di luar masjid, di luar pengajian, mungkin dengan pacaran atau di kafe-kafe atau nongkrong bareng hangout. Lalu saya pikir, gimana ya caranya dakwah saya sampai ke kuping mereka? Waktu itu masih mikir belum musik karena kan saya ninggalin musik sama sekali, nggak mau. Sampai akhirnya bertemu dengan Kiai Khalil Nafis. Beliau ketua MUI. MUI ya. Ya, ketua MUI. Khalil Kemudian Nafis ini NU ya? NU. NU ya. Kemudian ketemu dengan Om Dik Doang, Oke. Dik Dan- Doang tuh yang terkenal dengan waktu dulu presenter Ucok Baba. Ucok Baba. Ya. Presenter sepak bola. Betul. Dan Extra itu Joss. Iya. Dan itu berkumpullah teman-teman yang sekarang kayak kemarin kita di JIS itu ada Bang Anwar, ada Bang Edi Kemput, ada Bang El, segala macam kita ngumpul. Mereka Kiai Khalil Nafis bilang, sayang antum tinggalkan musiknya. Musiknya nggak apa-apa diteruskan, liriknya saja dirubah. Oke. Jadi mereka yang masih suka musik masih nerima dakwah kamu. Sampai akhirnya waktu itu manggung di salah satu stasiun TV itu 5.000 penontonnya. Kemudian kita bawain lagu yang sia-sia, waktu itu lagunya Dik Doang yang refnya itu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bayangkan saya yang selfie kalau ke umroh tapi selfie gitu ya. Pergi haji dan umroh jangan dikasih bukti hanya dengan selfie. Nah, itu lagunya. Dan itu di 5.000 penonton itu saya bergetar hatinya begitu ngelihat ada 5.000 orang salawat sama-sama. Oke. Allahumma sholli ala. Oh begini ya rasanya bisa ngajak orang. Nah Kiai Khalil Nafis bilang waktu itu, bayangkan tadi kamu sudah mengajak 5.000 orang untuk bersalawat. Coba bayangkan lebih banyak lagi hari itu. Berapa banyak sudah kau ajak salawat. Oke. Di situ saya mikir, oke. Saya kembali ke musik dengan musik yang sama, pop. Tidak seperti musik religi pada umumnya yang kita tahu di masyarakat Indonesia ini. Musik pop seperti biasa, grup band pop seperti biasa, tapi liriknya. Oke. Kan di Kulhaya itu ada istighfar, kemudian ada bismillah, kemudian ada menikahlah. Nah, ini jarang banget dibahas sama grup band religi. Kalau si orangnya itu hai manusia, hormati ibumu. Nah itu kan orang tuh sampai bisa ingat liriknya, kemudian
kalau dia tergerak melakukan apa yang disampaikan lirik itu kan kita Hmm. dapat pahala juga. I see, I Nah, see. dari situlah saya mulai, oh oke, saya kembali lagi ke musik. Tujuannya, Hmm. harapan saya itu dakwah saya bisa sampai ke mereka yang muda. Oke. Karena kan ya kita pernah muda, abang pernah muda Loh, dulu. Ustaz masih muda sekarang 40 tahun aja belum. Ya tapi Beliau ya ini udah. tahun depan baru 40 tahun. Insya Allah, Ya, insya Allah, mudah-mudahan nyampe. Satu hari satu generasi dan Habib Bahar. Iya, iya betul. Dan itu saya ngelihat anak muda itu nggak bisa dipaksa, I see. nggak bisa dipaksa. Hmm. Harus ikutin kesukaannya dia. Ya. Nah, disitulah kita selipkan. Makanya alhamdulillah sih di daerah itu ada teman-teman dari Expas. Ya. Yang kemarin abang di Jawa Tengah Iya. itu Preman Pasar. Ya. Kemudian di Solo tuh ada Espresso, Espresso, Preman Solo. Kemudian ada warung murah yang di Jogja itu, bayangkan mereka bagi-bagi makanan. Tadinya mereka itu semua penjahat dalam tanda petik ya. Mereka punya pabrik minuman keras, mereka membegal, malak di pasar, parkiran apa segala macam. Sekarang bagi-bagikan makanan gratis. Oke. Ada juga di Jogja. Kemudian ada biker subuh, itu geng motor. Geng motor, mereka tetap nongkrong di alun-alun, misalnya malam Ahad gitu ya, malam Minggu mereka nongkrong-nongkrong. Tapi jam 3 mereka sudah beralih semua ke masjid Ke masjid. untuk siap-siap sholat subuh. Oh, Masya Allah. Oke. Kemudian juga di Bekasi kita punya pengajian. Pengajian. Itu anak pang. Oh, anak pang. Anak pang. Oke. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang saya mulai pelan-pelan. Memang saya tidak sebesar guru-guru seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad. Tapi saya berpikir ya saya kecil. Apa yang saya bisa ya saya kerjakan. Oke. Kita kan, Ini kalau- saya kan juga pernah ngajak abang Ke Luwu Timur. ke Luwu Timur. Terus kemana lagi pernah? Saya ditipu oleh beliau. Katanya Luwu Timur itu cuma Dari Makassar. cuma Dari Makassar 2 ke jam Luwu dari Timur Makassar. 2 jam. Ternyata kita 20 jam. datang pergi pukul 8 malam, baru sampai pukul 5 sore. Tapi nggak bener segitu sih sebenarnya. Kalau kita mampir Ya, sholat diterjang subuh, badai. ya diterjang badai, mau mikir mau nginap, Iya. ya kan? Sholat subuh sempat ceramah dulu, kenalan dulu, kemudian makan pagi. Ke Bali juga pernah kan aku Iya, ajak. iya, Nah, makan siang. itu Bali Masya Allah sekarang bang. Oh, ke Bali, Ada ke Singaraja. Iya, Bali Mu'alaf Development yang kita bikin sama teman-teman Mu'alaf di Bali itu 400 kurang lebih ya kalau nggak salah itu Iya, iya. ekspatriat. Oke. Mereka yang dari Kanada, dari Australia, Perancis, Amerika. Jadi lucu ketua Bali Mualafnya seorang perempuan. Iya, Dan Oma Lili, suaminya orang Jerman. orang Jerman, Iya. ya. Jadi Ramadan ini kemana, Tat? Saya terbiasa kalau di 10 hari pertama di bulan Ramadan, saya masih di sekitaran Jabodetabek. Oke. Masih di rumah pun kalau Masih nyopet-nyopet di stiker. Iya, masih di beberapa wilayah di Jabodetabek. Oke. Nah, tapi di 10 hari kedua dan ketiga udah mulai duluan. Besok ada jadwal di Makassar. Oke. Kemudian ada di Samarinda, Oke. Balikpapan, terus di Jawa Timur sama NTT di Kupang. Oke. Kenapa? Luar biasa, Sang. Ganti casing lah. Hai manusia Hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Si Taki Malik undang tuh. Hah? Taki Malik yang kemarin di JIS Undang tuh. kemana? Ke sini, Tamara. Taki Malik itu siapa sih? Taki Malik yang kemarin, Ngetop dia. oh banget, dia kalau anak muda tuh. Ya sudah, undang lah. Dia ntar aku Bawa. WhatsApp. Siapa lagi selain mau diinikan? Selain Taki Malik. Sama Dennis tuh, Dennis Lim ya. Oh, Dennis Lim, coba Dennis Lim. Iya tuh. Ya, coba Dennis Lim. Ya. Dah, lanjut. Jadi nanti kalau yang 10 terakhir mau ngapain, Bat? 10 terakhir jadwalnya saya kalau nggak salah ya insya Allah 5 hari sebelum Lebaran itu sudah balik ke Jakarta lagi. Oke, tapi Saya tuh meramai justru aktif di tarawih
di rumah itu justru di akhir-akhir menjelang takbiran. Oke. Orang kan masjid ramai itu di awal ya. Iya. Kalau kita tuh di akhir. Oke. Tapi memang ya, nggak terasa ya. Ya. Kalau nggak salah saya ini udah puasa ketiga nih, kenal Ustadz ya. Ya, Berarti Ramadan. kalau 2024, 2023 dan 2022 ya betul. ya. Mm-mm. 2021 kita udah kenal belum ya? Udah. Cuman udah lewat Ramadan. Oh, udah lewat Udah Ramadan. lewat Ramadan. Iya, iya, Pas iya, 2022. I know. Udah lewat Ramadan. Jadi Ya. 2022 Ramadan pertama. Hmm. Saya ingat Ramadan pertama kita itu yang Ustadz kasih kurma tahun lalu ya? Tahun lalu 2023. Oke. Yang kita makan kebab 2022. Ah itu 2022. Iya, yang udah itu ke Kocengli gitu. Iya, nah 2023 kita ke Bali, Bang, puasa kita. Enggak dong. Enggak, belum bulan puasa itu. Oh, belum ya? Belum. Kita ke Bali itu kira-kira bulan Februari. Iya. Oh iya, belum. Belum. Jadi saudara sekalian, ya ini puasa ketiga ya. Ketiga. Karena kadang-kadang gitu tadi ya. Puasa ini kita ingin sesuatu yang kita pengen lepas dari masalah politik apa-apa. Iya. Walaupun nggak bisa dilepaskan, Betul. tetap aja. Besok tanggal 15 sorry, bukan tanggal 15 ya. Bukan besok pula ya, tapi ya misalnya kalau ada kegiatan demo misalnya, ya tetap saja kita jalan misalnya ya. Gitu. Betul. Ada sidang di MK, jangan-jangan saya pun ikut juga kuasa. Pulang pun mungkin enggak. Jadi ritual Abang mudik gak? saya Terakhir selalu- mudik aku inget waktu pandemi, abang 11 jam itu nyebrang. Jadi saya selalu saya selalu sempatkan mudik, walaupun sekarang ini agak sedih soalnya. Nggak ada lagi orang tua kan, makanya saya tulis ibu kan. Iya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tak peduli orang terkasih, Iya. ya kan? Ibuku telah pergi sebelum bumi didera pandemi. Jadi orang tua meninggal 2019, ibu, kalau ayah 1996. Jadi kita tahu bahwa 2020 nggak bisa pulang mudik, 2021 nggak bisa pulang mudik. Nah, Ya, 2022 Baru pulang dan kita nggak bersama dengan orang-orang yang balas dendam 2 tahun nggak mudik. Ya. Jadi peduli. penuh. 2022, 2023 saya mudik gitu. Cuman tadi begitu mudik ya tidak ada lagi, tak ada keramat yang menanti kan. Betul, Ya, kan? Makanya saya bikin lagu Aku Pulang Aku itu pulang kan. ya. Gitu. Ustadz, jadi kalau puasa ini kalau di Ustadz kan aslinya sini ya? Oh, asli Bali. Ya? Bali. Sorry. Bali. Di Dewa Putu Adi. Itu gimana koneksi dengan orang tua? Ini mohon maaf ya, nggak apa-apa. Orang tua kan masih agama asal ya. Iya. Dan Ustadz satu-satunya di keluarga. Enggak, saya 2017, adik saya yang paling kecil laki-laki itu 2019 sebelum pandemi. Oke, berapa saudara? 3. Oh, yang Yang tengah perempuan. tengah tidak? Enggak. Oke, yang tengah tidak. Belum. Ya, belum. Orang tua juga belum. Ya. Orang tua suami istri juga belum ya. Gitu. Abang sempat ke rumah waktu di Bali iya, kan? Iya kan? Bayangin orang tua saya kenal abang, Jadi kenal abang Cuma dia- sama Ais Gagap. dia nggak kenal dia nggak kenal apa siapa saya Aziz Gagap dia nggak kenal. Aziz Gagap dia nggak Aziz Gagap ya. Masya Allah. Jadi tidak ada komunikasi khusus gitu Iya. selama Ramadan kepada orang tua? Enggak ya? Enggak. Komunikasi itu tidak harus pas hari raya atau apa. Bahkan kemarin Ramadan pertama Iya. itu kan berbarengan dengan Nyepi. Tahun Baru Saka di Bali. Dan tidak ada komunikasi. Oh enggak. Enggak. Oke. Bukan berarti bermusuhan, Iya. tapi Saya emang ya masing-masing dulu lah. iya jarang-jarang saja. Iya. Oke. Jadi berarti tidak akan pulang-pulang kampung, pasti di sini aja ya? Enggak, saya pulang kampung itu biasanya pas enggak Lebaran atau Ramadan. Oh, Di luar oke. Ramadan. Ya kayak kemarin kita itu Oh, aja, oke. Bali. Jadi putra berapa? 3 ya, Ustaz ya? 3, laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. 7 Putranya, tahun, 5 tahun, 4 putranya, tahun. putrinya cakep-cakep. Saya juga heran ini. Putih-putih dari mana ini? Saya putih, Bang, putih tua aja.
Jadi beliau ini yang paling menarik adalah nanti kita putarkan penampilan beliau di JIS ya. Wah, dia JIS sekali. Walaupun tetap pakai kupluk, pakai kacamata hitam, gitar, wah tato di sini. Iya, dan itu saya masih ingat ya beberapa komentar waktu waktu di cek sound JIS kan saya pakai sarung, apa Iya. nggak ada nih? Iya. Saya pakai sarung, pakai kopiah, Iya. tapi lengannya buntung. Ya. Itu Sarung beneran atau sarung sarung yang beneran? celana yang kayak Enggak, sarung beneran. Sarung Saya beneran, mau oke. pakai sarung beneran. Iya. Abis Jumatan saya nggak ganti, itu Iya, iya, cuman iya. ambil koper, Iya. masukin barang, udah nggak ganti ya dari abis sholat Jumat. Itu komentar dia orang, wah kok bisa ya sarungan, bertato, pakai kopiah, berjenggot, wah ini luar biasa gitu doang. Dan main gitar. Damai kita. Jadi sahabat era sekalian, beliau ini ya banyak menciptakan lagu-lagu pop pada sebelum beliau hijrah ya. Dari tahun 2001 Dari tahun 2001. Berarti usia berapa itu, Tat? 2001 itu? 24 tahun ya? kurang lebih. Ya. Oh enggak dong, 2001 saya masuk kuliah sudah semester 2 atau Oke, 3. 85, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun kurang lebih. Oke. Nah, jadi enggak, maksudnya usia 21 tahun itu, usia 20 tahun ya? Kurang lebih 20-an. Nah, 20 tahun beliau ini sudah menciptakan lagu dan lagu-lagunya banyak yang hit sebenarnya, tapi kan kita nggak boleh sebutkan karena sudah dijual putus ya. Tapi masih dapat ininya ya. Masih dapat royalti. Berapa lagu? Tiga dapat? terakhir kemarin Berapa lagu? kemarin Maret masih 11 lagu masih. Oh, 11 lagu royalti. masih royalti. Dulu itu ada satu lagu sampai 80 juta. Iya. 150 juta sempet. Oh. Sekarang paling 1.500.000, Oh. 700.000. Oke, setahun. Karena menurun. Enggak per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Ya lumayan masih. Iya. Oke. Tapi ya udah nggak se-booming dulu. Oh. Karena itu kan lagu-lagu tahun di bawah 2010. Pantas saja Ahmad Dhani belagu. Bisa dibayangkan berapa royaltinya Ahmad Dhani Betul, ya? royaltinya. Iya, iya, iya. Sama kayak bikin film, Bang. Film itu waktu misalnya TV ngambil. Contoh ya, Iya. film yang sering kalau kita menandakan kita liburan itu kalau nggak Rhoma Irama Warkop DKI. Iya. Itu masih dapat 100 juta, Bang. Oke. Masih, karena Masih. sekali tayang itu ya kalau nggak paket bundling gitu ya. Iya. Satu itu bisa 150 juta sekali tayang. Oke, sekali tayang di TV. Mm-mm. Ya karena iklannya bisa miliaran dia Iya, pada betul. waktu itu. Makanya namanya karya seni itu nggak lekang. Contoh tahun 2023 saja itu ada satu lagu yang menjadi peringkat nomor 1 di media sosial, termasuk juga Spotify dan platform musik. Abang bisa nebak nggak kira-kira lagu siapa? Sorry, kenapa? Tahun 2023 kemarin 2023? ada satu lagu yang bener-bener melejit sampai ke puncaknya tangga lagu untuk media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, kemudian Iya. di platform. Orang nggak nyangka-nyangka itu lagunya Chrisye Lagu apa? yang pergilah kasih kejarlah keinginan. Nah, kayak gitu. Loh, Itu dapat naik. lagi. Oh, dapat miliaran itu. Oh, oke. Miliaran. Berarti ahli warisnya dapat lagi dia. Yes. Kenapa lagu itu booming lagi? Ya karena waktu itu banyak orang-orang kan sudah mulai keluar dari PMKM nih, Iya, yang di lockdown itu, terus Iya. mulai ke kafe. Nah, musik-musik kafe itu mainin lagu itu, Iya. tapi dulu baridiknya, Apa? pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Aku sudah ada yang baru, lebih enak dari kamu kayak gitu. Nah itu mulai rame-rame mulai di media sosial. Itu bayangkan kapan lagu itu? Ya Udah yang lama jelas itu. Pergilah Kasih itu ya ketika saya SMP. Itu dia. Itu Pergilah Ternyata musik Kasih. masih bisa naik. Contoh aja kayak Tapi memang lagu itu kan pernah dipopulerkan oleh Noah. si Peter Pan, Iya. ya kan? Ya, tapi ya orang jejak Chrisye tidak pernah hilang, belum hilang. ya. Jangan-jangan anak sekarang yang umur 20-an, belasan nggak tahu Chris ya. Iya. Iya kan? Sama dengan lagu Sang Dewi kan, Iya. taunya lagu si siapa yang dari Medan itu? Yang juara Indonesian Idol itu. Lupa. Siapa itu? Sama kayak Bidadari, Iya. lagu Raja. Raja Iya. udah kemana tahu. Gitu. Itu Bang, enaknya bermusik sama seperti film itu kita masih ada royalti yang berjalan. Sama kayak penulis buku, Abang kan juga nulis buku. Iya, iya, iya. Kita nggak tahu buku. Kayak J.W. Rowling aja,
yang bikin Harry Potter Wah, aja. beda. Kalau buku sama ini jauh sekali. Buku itu bisa dibilang nggak bisa kita andalkan hidup Iya. ya. Karena budaya membaca dan budaya membeli kita rendah. Oh, itu Apalagi lain cerita sekarang, itu. dan apalagi kadang-kadang tidak fair juga kadang-kadang kan. Tapi kalau lagu atau apa mungkin lah ya. Iya, karena masih bisa difilmkan. Saya ngomong sama Ogi banyak juga nyiptakan lagu tapi belum ada yang booming. Ah, kedepannya kita nggak tahu, Bang. Iya. Kedepannya Karena kita nggak lagu tahu. itu bisa aja setelah 10 tahun baru Iya. yang itu tak gendong kemana-mana. Itu kan lagu lama sebenarnya. Informasi aja ya, kemarin masuk masih $12 Hmm? lagu Abang Gitu ya. yang Yang apa? Yang mana? 2024 ganti presiden yang itu. Oh, Bukan yang Anies presiden, tapi yang Iya. ganti presiden. Iya, karena lagu itu awalnya ganti presiden. Iya, bayangkan itu lagu 2019. Iya. Tapi Bukan 2000 lagu itu 2021. Oh iya, sorry 2021 dan 2021. sekarang masih bisa Iya. didengerin. 2021 lagu itu. Jadi saya pertama kali ciptakan lagu itu itu bukan 2021 malah 2022. Hmm. Jadi pertama kali nyiptakan lagu itu Desember 2021 2021. gitu. Jadi yang itu lagu tentang apa? Yang itu apa? Salam 0% Iya, dulu. salam Ya kan? Tapi sebelum salam 6% dapat pemimpin adil itu. Adil. Waduh. Ntar 2029 masih bisa dipakai tuh. Siapa tahu ya kan? 2029 Anies presiden. Kalau nggak Anies siapa nggak? Iya. Gitu. Tinggal ganti nama aja. Karena memang kadang-kadang kita pengen ciptakan lagu baru, tapi kita nyiptakan lagu baru, lagu yang lama aja belum banyak dikenal orang kan. Sebenarnya gini, Bang. Saya ngelihat gini. Kan Abang orang di luar sana tahu Abang oposisi, Iya, tukang kritik, iya. tukang omon-omon. Omon-omon. Abang bicara sesuai dengan keilmuan Abang Iya. secara akademis. Iya, Kadang mereka nggak terima. iya, Tapi beda dengan musik. iya. Musik itu bisa Beda. dinyanyikan orang. Ingat gak dulu zaman Iwan Fals? Iya. Ya kan? Atau paling gampang Ahmad Dhani lah. Iya. Orang ketika Ahmad Dhani misalnya 02, Hmm. orang malas datang, Hmm. ya kan? Tapi begitu dia pure Dewa hanya 19. untuk Dewa 19, Orang itu datang. yang nonton rame. Iya. Gitu. Saya masih ingat lagu Iwan Fals tuh yang pesawat tempur ya? Apa Pesawat jet? tempur, Ya. ya. Itu kan kalau nggak salah tentang mengkritik biaya alutsista kalau nggak salah. Bukan. Kalau nggak salah Bukan ya. itu mungkin ya. Iya, jadi kan apa? Saat kau datang, saat Itu saya bilang cerdasnya dia bikin lagu dia, itu. Dia seolah-olah bikin soal perempuan. Soal perempuan Iya. gitu kan, salah sendiri kenapa kau cantik apa segala macam. Tapi di refnya penguasa berilah hambamu uang, beri hamba. uang. Nyambung nggak? Enggak. Iya. Tapi orang inget. Iya. Pesawat tempur ya. Nanti inspirasi buat abang. Saya banyak loh suka lagu abang, kayak yang belum dipublish aja ya. Iya. Mungkin teman-teman sobat RH belum tahu, kayak Antara Aku, Kau dan Bekas Ibu Kotaku. Iya. Itu keren, Bang. Iya. Itu keren. Oke lah, nanti coba kita mainkan lagi. Ya. Yes. Karena ada juga lagu-lagu baru yang belum ini kayak misalnya Reformasi Dihianati itu Tragedi keren. kan tragedi. Reformasi Iya. Dihianati kan belum dibikin musiknya juga. Kan? Reformasi Baru cuma Dihianati. Iya. iya. Kala itu langit Jakarta membara. Iya. Ribuan mahasiswa tumpah ruah Betul. menyaksikan. Nah, itulah mudah-mudahan musik. ya. Jadi musik itu bisa ngerubah. Balik lagi, Iya. waktu abang tanya, kenapa saya balik ke musik? Karena musik ini pada saat kita tulus membawakannya, orang tahu, orang Oke. ngerasa. Iya. Pada saat kita menyampaikan lirik dalam musik itu kena ke hati mereka, Iya. mereka dapat. Mereka ngerasain, bisa ngerasain. Dan itu saya berharap dakwah lewat situ. Oke. Ya sebenarnya kalau kita lihat memang mungkin perlu perlu dievaluasi kalau kerja saya sama Ogi. Ogi menciptakan notasinya, ya kan, deng. Saya menciptakan liriknya Ya. dan idenya. Sebenarnya pendalaman terhadap lagu itu kan di saya. Tapi unfortunately bukan Ogi saya yang enggak. menyanyikan. Nah Ogi, dia concern pada musiknya. Ya. Padahal itu nggak bisa dipisahkan. Kalau Anda menyampaikan sebuah pesan itu dari hati yang terdalam, wah bisa bergetar orang kan? Dan lagu-lagu abang bisa, ya maaf dulu Iya. waktu
mantan presiden kita SBY, Iya. kan saya juga yang garap. Oke. Nah itu kan ada Judika nyanyi, Iya, iya, ada siapa lupa, Arman Maulana, kalau Iya, iya, siapa lupa. Nah itu tiap lagu berasa. Iya, iya. Ya karena Itu bisa nanti. karena ada orang yang nyanyi itu nyanyi saja, tapi dia tidak tidak punya apa ya, jiwa. Nah, itu ya susahnya ya. Nah Oke iya. lah. Nanti mudah-mudahan suatu saat dapat Dan penyanyi yang benar. ya dan itu kelebihannya di musik bang. Eh main gitar ya banyak yang bisa, main drum banyak yang bisa, Iya. tapi ngasih rasa di Iya. mainan di Iya, iya. permainan mereka itu susah. Sama Iya. kayak penyanyi. Penyanyi, contoh saya kan juga produser artis-artis untuk yang pop kan umum Iya. kan. Iya. Bayangkan saya bikin lagu putus cinta. Hmm. Ini anak umur 17, saya Iya. pernah putus cinta nggak? Pacaran aja belum kak Iya, katanya. iya, Nah dia nggak bisa tuh nyanyi lagu itu. Iya, iya, iya. Saya harus tanya dulu ini gimana rasanya I ini. see. Oh iya dulu kakak aku pernah kecelakaan gini. Ah itu bisa tuh. Jadi dia Oke. tahu rasanya. Nah itu yang bisa nyampein rasa kalau di musik. Saya nggak tahu rasanya, itu pengalaman hidup saya semua. Pengalaman beroposisi, Betul. pengalaman ibu meninggal. Karena saya tidak mungkin membuat lagu yang tidak based on true story Iya ya. iya iya. Gitu, termasuk jatuh cinta ketika SMA gitu-gitu. Dan Oh kalau saya bisa bang. Hah? Saya bisa. Karena nggak semua lagu saya tuh based on true story atau pengalaman karena pribadi. kan Ustadz profesional di sana. Iya, iya, Kalau iya, saya iya. kan iseng-iseng. Ya kan, sekarang aja saya nggak bikin lagi kan, udah vakum kira-kira Oh, 1 sure. tahun kan. Iya. Gitu. Ya oke lah, nanti PR saya karena lumayan juga, saya sama Ogi itu udah ciptakan 19 lagu. Iya betul. Kemudian 2 lagu dari sama orang Aceh, jadi 21 lagu. 21. Ya kan? Dan yang baru jadi rekaman 10. Baru 10. Iya. Oke, mudah-mudahan ini jadi PR ya kan. Salah satu Enak lagunya ya, itu Ramadan adem gini. ya, lagi salah satu lagunya itu Arjuna lepas panah, tak ada yang selamat. Jabatan amanah, tapi surga bagi Masya penikmat. Itu ada. Itu pantun politik ya. Iya. Gitu, ada ya gitu. Kayak lagu Ustadz Dery kan, orang kaya mati, orang miskin. mati. Coba kalau dibayangkan logika aja, itu cuma lirik ya elah orang kaya mati orang. Iya. Kok bisa booming? Kok bisa Ya karena dinikmati tadi orang? dia betul-betul dari hati menciptakannya Ya. dan dia bisa menyanyikannya, itu masalahnya. Iya. Gitu. Kalau saya ini Abang kan, bisa nyanyi. saya kan buta nada. Aku bisa nyanyi, cuman gak ada yang mau denger aja. Buta nada ya kan. Itu. Makanya harus berkolaborasi ya. Selain buta nada, saya nggak ada bisa satu alat musik pun kan. Gitu. Udahlah abang, Oke. hukum tata negara cukup lah. Ya, cukup lah, nanti masa merambah kemana-mana ya. Habis nanti. Ustadz, sebelum terakhir ini saya ingin tanya ya. Menurut Ustadz, apa pengalaman hidup Ustadz yang paling berharga, berasa, berapalah pokoknya. Pokoknya kalau di dalam bahasa Inggris itu superlatif itu. Jadi Bersyukur. Yang paling bersyukur. Oke. Kenal Islam. Oke. Kenal Islam. Karena dari awal saya mengenal Islam itu bukan dari orangnya. Iya. Karena ya kita tahu sendiri. Iya. Orang ada Islam tapi dia tidak menjalankan Islamnya. Iya. Padahal dia orang Islam. Nah, Ya. untungnya saya dia melihat itu. Hmm. Yang saya lihat justru dari kitabnya, Oke. dari Al-Qur'an. Kenapa? Segala sesuatu Itu tahun berapa itu? itu dari 2013 justru. 2013 ya, 4 tahun sebelum convert ya. 45 tahun sebelum saya bersyahadat. Iya. Saya belajar dari kitab dulu. Karena orangnya bisa salah. Iya, Tapi kitabnya nggak mungkin salah. Iya, iya. Nah, dari situ saya belajar. Oh, ternyata ini yang membuat Islam itu indah. Oke. Kitabnya. Oke. Contoh, ini bulan Ramadan. Iya. Kenapa dibilang bulan suci? Kenapa? Kenapa dibilang bulan suci? Karena Karena bersentuhan dengan Al-Qur'an. Iya, karena diturunkannya Al-Qur'an ya. Iya. Sama, saya berandai-andai ada kulit sapi. Iya. 2 kulit sapi. 1 jadi sandal, 1 jadi sampul Al-Qur'an. Mana yang mulia? Oke, ya oke. Ya. Itu makanya bersentuhan dengan Al-Qur'an, segala sesuatunya jadi mulia. Oke. Nah, itu yang saya pelajarin. Oh, melihat Al-Qur'an, ini yang diajarkan oleh Islam yang sebenarnya. Jadi kan bukan lihat convert dari 2017. Lalu bisa lancar baca Al-Qur'annya kapan? Saya dari awal belajar sudah mulai belajar baca hijaiyah.
Oh, jadi sebelum Iya. sebelum Walaupun dulu bingung kan biasa nulis dari kiri ke Iya. dari kanan ke kiri ada Nah, itu pusing. waktu masuk Islam itu udah bisa baca Quran ya? Sudah, I see, I Sudah. see, I see. bahkan lagi belajar nulis-nulisnya dan sekarang kebanyakan teman-teman saya kan orang Arab, Ya. lagi belajar amyahnya, Oke. bahasa mereka sehari-hari. Karena Iya. kan yang selama ini saya belajar secara formal ini kan Iya. fushahnya, Oke. bahasa resmi, bahasa baku kalau kita bilang. Oke. Tapi bahasa sehari-hari mereka yang dimengerti oleh Iya. seluruh Jazirah Arab, mau dia orang Mesir, mau dia orang Lebanon, itu amiyahnya. Nah itu Oke. ya kayak Muhammad, Mr. Karam, nah itu Oke. Syekh Taufik, itu ngobrol sama mereka. Jadi terus aja memperdalam Islam, kemudian dakwah jalan. Dan Oke. saya juga di sini pengen menyampaikan bahwa yang saya lakukan ini ngajak, Bang. Oke. Dakwah, bukan Iya. taklim. Oke. Karena kalau taklim, saya paling enggak ya seperti Ustadz Abdul Somad, sarjana agama, Oh, oke. atau mendalami beberapa kitab. Nah, itu baru saya mengajar, taklim namanya. Iya. Tapi yang saya lakukan ini dakwah, ngajak. Oke. Karena bukan berarti saya suci, kemudian ngajak mereka untuk ibadah, untuk bisa beramal soleh, enggak. Tapi karena saya juga lagi menuju ke sana. Oke. Jadi harapannya mau Intinya belajar adalah bareng-bareng. Kita ini lagi perjalanan, seat masih banyak yang kosong. Yes. Lalu, mau ikut. Iya, jadi sama-sama belajar. Oke. Banyak yang WhatsApp atau DM saya bilang, saya mau belajar sama Ustadz Dewa. Saya bilang, ya udah, kita sama-sama belajar. Saya nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya tahu, ya saya sampaikan. I see. Dan itulah yang menjadi tolak ukur saya bersyukur. Karena dulu, mungkin dibilang nggak paham agama atau tidak mengikuti Tuhan, iya. Oke. Karena kan semuanya dunia kan, nyari Iya, iya. uang, Iya, bikin iya. karya. Jadi walaupun ada agama itu cap aja ya. Iya. Nah, Oh, begitu. tapi by the way, berarti pisah sama orang tua sudah usia berapa ya? Dari SMP, Oke, pantas. dari SMP, dari Untung mengenal agama, kalau enggak jadi preman. Karena kalau badan udah bertato semua soalnya. oh, Masya Allah. Makanya dari situ saya melihat, wah ini Islam bukan saya lihat dari pengikutnya, tapi dari kitabnya. Nah, saya belajar di situ, belajar dengan orang-orang yang tepat, belajar Iya. dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan saya juga mau menyampaikan, banyak yang nanya, Bang, kenapa 01? Balik lagi nih, 01. Oh iya, oke. Karena guru-guru saya. Oke, ya, Nah, saya- Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Iya. Kemudian mereka yang dalam tanda petik ulama, kita ini kan sebagai umat followernya mereka. Subscriber. Iya. Kalau kita nggak samina wa atona dengan ulama, lalu dengan siapa lagi? Oke. Saya sedih loh, kemarin ada banyak FYP di TikTok saya. Itu ada anak-anak muda Gen Z Ya. maki-maki Agim. Saya sampai bingung itu. Gara-gara? Ya gara-gara membahas soal politik. Oke. Nggak usah sok tahu apa Ustadz ngajar ngaji aja kayak. Ya, nah kalau itu saya gens ya, saya langsung bantah. Jadi gini, kalau sobat dan sekalian yang saya mendengar ini, kalau Anda ingin memisahkan urusan agama dan urusan negara, itu berarti agama Anda belum kafah ya. Nah, Karena Islam tidak mungkin terlepas dari urusan negara. Karena makanya saya bilang ke presiden itu, pemimpin itu membawa sebanyak mungkin orang masuk surga. betul. Coba bayangkan ketika misalnya di surga tiba-tiba ditanya, Indonesia sebagai the largest Muslim country in the Yes. world, tiba-tiba minoritas di sana. Kok nggak ada? Nggak ada. Orang yang kosong. Karena tanya kita misalnya, kalau kita masuk surga, Kat, malaikat ya. Kat, mana nih teman-teman Orang mana? Indonesia. Orang Indonesia. Ente punya teman korup semua. Ke sana, ke neraka dulu kata. Nah ini yang disedihkan. Maksudnya kita ini populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, Tapi saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari Jazirah Arab sana, Ya. kaget. Karena di negaranya dia pikir, wah ini komunitas Muslim terbesar di dunia. Ya. Wah hijab pasti di mana-mana. Ya. Ini apa yang namanya syariah itu Ya. pasti di jalan. Kaget. Apalagi teman saya tuh yang kemarin dari Afghanistan. iya. Dia Ternyata seorang korup dokter. semua. Udah bajunya mini, tank top. Dia bayangkan Lalu baru korup 1 jam masuk Indonesia itu Langsung sampai di berubah? apartemen. Enggak, Totally istighfar udah nggak kehitung. totally Astagfirullah, different dia kan. Karena di sana bang
saya baru tahu di negara dia ATM saja itu dipisahkan pintu masuknya. Oke. Mana yang laki-laki perempuan. Apotik, masuk apotik, bioskop, masuk mall, apapun itu ada tempatnya. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Oke. Bingung semua. Tapi itulah makanya saya bilang, saya memang masih kecil, masih ya ilmu juga belum seberapa, tapi saya masih berusaha untuk ngajak anak muda kita paham agama. Oke. Makanya saya suka bilang gapleh, gaul tapi soleh. Oh, oke loh. Boleh gaul, Gapleh, boleh nongkrong, gaul tapi soleh. soleh. Iya, enak loh bang kalau anak muda kita. Pertama kan aja gaplek. Gaul tapi soleh kan. Ada Ada kan kan. ya, kan? Itu dia Gaul makanya. tapi soleh kan. Gitu. Saya Jadi kayak gaplek. majelis anak muda yang di Tebet, yang tempat Iya. saya biasa ngisi kajian. Mereka itu rata-rata suka sekali main futsal. Oke. Nah, dia pulang sekolah itu jam 3, jam 4 sore, Hmm. udah janjian. Bro, ntar malam jadi main futsal. Jadi, ngumpul di mana? Di masjid dulu. Kita sholat isya, habis sholat isya baru ke lapangan. Ih, Keren ya. seneng dengernya. Nggak mudah kayak begini. Tapi tetap gaul. Iya. Bukan berarti yang... Artinya dunia dan akhirat itu tidak dikotomi. Iya. Gitu. Kalau Anda kejar akhirat, insya Allah ke dunia dapat. Kejar dunia, ya akhirat jangan ditinggalkan. Iya. Ya. Guru saya bilang, dunia itu seperti tali. Akhirat itu kambing. Oke. Beli kambing, pasti dapat tali. Oke. Beli tali, Belum tentu dapat. belum tentu dapat kambing. Gak mungkin kita ngamuk beli tali, Pak kambingnya mana? Nggak ada. Tapi kalau kita kejar akhirat, beli kambing tadi, Ya, talinya adalah dunia, pasti dapat. pasti dapat. Iya. Ya, sahabat sekalian, tidak terasa ya perbincangan kita ini Menjelang imsak. sudah hampir 1 jam ya. Masya Allah. Silakan Ustadz, closing statement. Ustadz. Masya Allah. Bismillah teman-teman semua, Sobat RH. Saya tahu kok, mungkin di channel Bang Refli ini, untuk kaula muda atau generasi Gen Z atau yang milenial ini tidak terlalu banyak. Banyak kan yang kolonial. Tapi saya jelas mayoritas 17 tahun ke atas. Iya, tapi saya berpesan, kita jadikan bulan Ramadan ini betul-betul kita bersungguh-sungguh berdoa, minta sama Allah. Mungkin selama ini kita sudah minta sama Allah, tapi nggak pernah yakin. Nah, sekarang waktunya kita perbaiki diri, kita minta dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan kabulkan. Termasuk juga untuk menjadi Allah turunkan pemimpin yang terbaik untuk negeri kita. Itu yang pertama. Kedua, mungkin pelajaran juga buat kita untuk belajar lagi menahan nafsu. Karena yang saya pelajari, Ramadan itu bukan hanya beribadah pada saat puasanya saja. Yang terjadi di masyarakat kita, begitu azan maghrib, wah ini saatnya balas dendam. Oke. Iya, semua tumpeng, sate, kolak, semua ada. Nah ini juga hawa nafsu. Nah ini yang harus kita tahan. Jadi bukan menahan nafsu pada saat puasanya saja, tapi menahan nafsu pada saat berbukanya juga. Dan jangan lupa, doa-doa yang mustajab di bulan Ramadan ini justru pada saat menjelang berbuka puasa dan menjelang sahur. Itu yang sering dilupakan. Bahkan orang-orang yang benci Islam itu suka bikin acara-acara di televisi atau di media sosial di jam-jam seperti itu. Supaya apa? Supaya Menjelang sahur atau menjelang berakhirnya sahur? sama menjelang sahur. Oh, bukan menjelang berakhirnya sahur. Sama juga, itu bisa. Itu kan mau masuk sholat subuh. Iya, ya. Nah, itu sama. Nah, itu mereka taruh acara-acara di situ supaya umat Islamnya lalai. Nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau minta sama Allah. Pun kalau minta, itu hanya sekedar minta dan tanpa keyakinan. Nah, saya berpesan di sini, kita sama-sama mendalami agama kita, apapun agamanya, terutama Islam, kemudian kita minta kepada Allah dengan penuh keyakinan agar Allah turunkan pemimpin yang terbaik untuk negara kita, dan jadikanlah Ramadan kali ini untuk memperbaiki diri kita juga agar lebih baik lagi, insya Allah. Insya Allah. Ya, sobat era sekalian, tidak terasa ini 1 jam perbincangan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mengalir Amin. saja, tidak pakai skrip. Tadi saya nanya, ngomong apa kita Bang? Pakai apa saja ya, dan tetapi mudah-mudahan tetap bermanfaat di bulan suci Ramadan ini, dan ini Insya Allah. bulan yang kita selalu rindukan ya. Ya, betul. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau nambah apa? Enggak. Oh, Udah.